wabarakatuh. Saya Fauzi Rahman, Guru Kimia SMA Negeri 2 Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Bapak Ibu yang saya hormati, pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 sampai sekarang telah berdampak luas pada dunia pendidikan, khususnya terjadinya penurunan pembelajaran atau yang dikenal sebagai lost learning. Namun kita meyakini, di balik semua peristiwa pasti ada hikmah. Secara umum, guru-guru telah terbiasa melaksanakan pembelajaran secara online. Namun, model pembelajaran dikembangkan oleh guru dalam pembelajaran online dirasa masih belum optimal. Bapak Ibu, dalam masa recovery learning ini atau masa pemulihan ini, pola pembelajaran blended learning adalah satu solusi yang bisa kita laksanakan. Selain pembelajaran yang tatap muka, kita bisa mengoptimalkan pembelajaran dengan peserta didik kita dengan pembelajaran online. Namun, tentunya dengan pembelajaran online yang bermakna bagi mereka, bagi pembelajaran mereka, dan memaksimalkan capaian kita dalam masa recovery learning ini. Bapak Ibu, marilah sama-sama kita simak video praktek baik pembelajaran materi self-pota secara online sebagai berikut. Dalam pembelajaran ini, saya implementasikan untuk peserta didik kelas 12 MIPA 4 berjumlah 36 siswa. Seperti dalam pembelajaran tatap muka, dalam pembelajaran online ini kita mulai dengan salam sapaan pada pukul 7.32. Pada menit yang sama, terdapat 11 orang siswa yang merespon salam sapaan kita. Dan pada menit berikutnya, yaitu pada pukul 7:33 menit, terdapat 19 siswa yang merespon salam sapaan kita seperti yang ada di dalam layar ini. Setelah mengucapkan salam sapaan, selanjutnya kita memberikan apresiasi seperti pada gambar 2 berikut. Pada waktu yang sama, terdapat 29 anak merespon apresiasi yang kita berikan. Setelah memberikan apresiasi, kita memberikan tujuan pembelajaran dan manfaat dari pembelajaran yang kita laksanakan. Pada langkah berikutnya, dalam tahap inti, seperti yang ada dalam gambar 4 ini, kita memberikan stimulus berupa video yang menarik terkait self-pota. Selain itu, wacana penemuan listrik dari pohon kedondong yang ditemukan oleh siswa MTS dari Provinsi Aceh. Oke. Seperti yang tertera pada gambar 5 ini, anak saya minta untuk melakukan screenshot terhadap aktivitas mereka dalam menyaksikan maupun membaca wacana yang telah kita berikan dalam tahap stimulus. Nah, langkah selanjutnya, saya memberikan masalah, karena pembelajaran ini berdasarkan masalah atau problem based learning. Saya memberikan masalah seperti yang tertera pada gambar 6 ini. Setelah pada tahap pemberian masalah, maka peserta didik saya minta untuk berdiskusi melalui kolom chatting. Seperti yang ada pada gambar 7 ini, menunjukkan obrolan mereka selama diskusi. Tugas kita sebagai guru adalah memantau segala obrolan yang terjadi. Satu waktu kita memberikan motivasi, memberikan pujian, atau memberikan stimulus untuk mereka memberikan tanggapan yang lebih baik lagi, supaya tujuan pembelajaran kita bisa tercapai. Nah, pada gambar 8 ini, selama kegiatan diskusi, kita juga memberikan pujian pada peserta didik yang memberikan respon terbaik. Ini dalam rangka untuk selalu memotivasi mereka, memberikan alasan-alasan, memberikan pendapat-pendapat yang sifatnya membangun dan memberikan wawasan pada anak-anak yang lain. Nah, pada gambar 9 ini, kita memberikan klarifikasi atas obrolan yang terjadi. Ini penting untuk menghindari miskonsepsi yang mungkin saja bisa terjadi selama mereka obrolan melalui kolom chatting. Nah, kalau sudah proses diskusi selesai, kita meminta anak-anak untuk menyimpulkan pembelajaran yang terjadi pada hari ini. Seperti terkait pada gambar 10, itu anak-anak kita minta untuk memberikan simpulan terhadap proses pembelajaran yang terjadi pada saat ini. Proses kesimpulan yang kita berikan pada anak sebagai bentuk evaluasi kita terhadap proses pembelajaran. Nah, langkah berikutnya, kalau memang tujuan pembelajaran dirasa sudah tercapai, maka seperti yang tertera pada gambar 11,
peserta didik kita minta untuk mempelajari materi pembelajaran pada pertemuan yang berikutnya. Sebagai penutup pembelajaran, saya mengucapkan salam penutup dan pesan kesehatan pada anak-anak untuk terus menjaga kesehatan dan semoga terhindar dari pandemi COVID-19. Bapak Ibu, selama proses pembelajaran daring ini terdapat 526 obrolan baik dari guru maupun dari siswa, yang terdiri atas 19 obrolan dari guru dan 507 obrolan dari siswa. Seperti yang tertera pada gambar 13 ini, obrolan guru itu berada pada garis atas, sedangkan obrolan siswa berada pada garis bawah di bawah sumbu X. Kita melihat bahwa frekuensi obrolan dari siswa lebih banyak daripada guru. Ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran ini lebih kepada student center. Artinya, yang lebih aktif dalam proses pembelajaran ini adalah siswa. Ini dibuktikan dari banyaknya obrolan yang diberikan oleh siswa. Pada grafik yang tertera pada gambar 13 tersebut, ada bawah sumbu X menunjukkan frekuensi percakapan atau obrolan siswa selama proses pembelajaran melalui media online ini. Ibu dan Bapak yang saya hormati, dari hasil paparan tadi dapat kita simpulkan, ternyata pembelajaran secara online bisa kita olah sebagaimana halnya pembelajaran secara tatap muka. Demikian paparan praktek baik yang pernah saya lakukan. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi Bapak Ibu dalam melaksanakan pembelajaran online dalam masa recovery learning sekarang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.